Impact Kids. Shalom adik-adik, selamat datang kembali di Impact Kids. Hari ini Kakak Tirsa akan membawakan sebuah renungan yang akan kita pelajari sama-sama dari firman Tuhan. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang renungan itu, kita sama-sama berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita menghadap Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk berkat dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena sepanjang malam Tuhan boleh menjaga istirahat kami dan pagi ini kami bisa bangun dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Saat ini Tuhan, kami mau belajar dari firman Tuhan. Tuhan yang tolong bukakan telinga kami, bukakan hati kami supaya kami mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan dan terlebih dari itu kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Nah, teman-teman, pagi hari ini renungan kita judulnya adalah paku dan tusuk gigi. Apa ya maksudnya? Kakak Tirsa punya sebuah cerita tentang seorang anak bernama Diego. Suatu hari, Diego sedang bermain bersama dengan teman-temannya di komplek perumahannya. Ketika mereka sedang asik bermain, tiba-tiba lewatlah seorang perempuan tua, seorang nenek-nenek, berjalan di dekat mereka. Ketika itu, semua teman-teman Diego langsung berbisik-bisik membicarakan nenek itu. Ternyata diam-diam mereka mengejek nenek itu. Ketika Diego mendengar itu, dia merasa kesal. Seharusnya kita tidak boleh mengejek nenek itu, katanya dalam hati. Kemudian, Diego berusaha menyampaikan kepada teman-temannya, tapi ternyata Diego merasa takut. Akhirnya dengan pasrah, Diego hanya bisa bilang ke teman-temannya, "Teman-teman, aku pulang duluan ya." Kemudian dia berjalan sendirian menuju ke rumahnya. Sambil di tengah jalan, dia berpikir, "Tuhan, kenapa ya? Harusnya aku bisa membela nenek tadi. Harusnya aku tidak membiarkan teman-temanku mengejek dia. Padahal kan aku anak Tuhan. Harusnya aku tidak berbuat seperti itu." Diego merasa sangat-sangat sedih. Ketika dia berjalan, wajahnya terlihat murung. Dan tiba-tiba dia ditepuk oleh seorang laki-laki. "Hai Diego," katanya. Waktu Diego melihat, wah ternyata ada kakak Michael. Kakak Michael ini adalah kakak sekolah minggunya Diego. "Kenapa wajahmu muram sekali?" kata Kak Michael. Diego menjawab, "Kak, tadi ada nenek-nenek yang diejek sama teman-temanku. Seharusnya aku bisa membela kebenaran, harusnya aku berani. Tapi aku malah tidak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya aku kabur, aku pulang," kata dia. Kemudian Kakak Michael mengeluarkan sesuatu dari dalam kantongnya. Set. "Hah? Apa itu?" kata Diego. "Ini tusuk gigi," kata kakak Michael. Coba Diego pegang dan patahkan tusuk gigi itu. Diego memegangnya, kemudian dipatahkan. Oh, tusuk giginya patah. Terus kakak Michael bilang, "Diego, kamu itu seperti tusuk gigi ini." Diego langsung merasa sedih. "Maksud kakak, aku lemah ya? Aku rapuh?" Kakak Michael menjawab, "Iya Diego, kamu lemah, kamu rapuh." Tapi kemudian kakak Diego mengeluarkan tusuk gigi lainnya. Dan selain tusuk gigi, kakak Diego mengeluarkan sebuah paku. "Diego, coba sekarang kamu pegang keduanya dan patahkan." "Bagaimana caranya?" "Patahkan." "Tidak bisa kak, tidak bisa, paku ini tidak mungkin dipatahkan," kata Diego. "Betul, tusuk gigi ini menggambarkan kamu Diego. Tapi
paku ini menggambarkan bahwa ada Tuhan Yesus yang beserta kamu. Tuhan Yesus selalu kuat. Tuhan Yesus tidak pernah bisa dikalahkan. Kalau Tuhan Yesus beserta kamu, artinya sebenarnya kamu kuat karena Tuhan besertamu. Nah, adik-adik, cerita tentang Diego itu berlaku juga buat kita. Apakah ya adik-adik semua sudah percaya bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib, menebus teman-teman semua, menyelamatkan teman-teman semua, dan sekarang Tuhan Yesus hidup di dalam hati teman-teman semua? Kakak Tirsa mau bacakan dari Yesaya 41 ayat 10. Tuhan berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Kemudian dari 1 Yohanes 4 ayat 4b dikatakan, "Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia." Jadi, dari cerita Diego dan ayat-ayat yang kita baca, kita bisa yakin bahwa kita kuat, kita bisa membela kebenaran dan tetap melakukan apa yang benar karena Tuhan Yesus beserta kita. Kita tidak perlu takut karena Tuhan akan menjagai kita. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan mau mengorbankan diri di kayu salib untuk kami. Terima kasih karena Tuhan bukan hanya memberi hidup kekal, tetapi Tuhan memberikan juga kekuatan supaya kami bertahan di dunia. Kami berdoa Tuhan, kiranya ketika kami sehari-hari bertemu dengan situasi yang sulit, kami bisa bertahan dan tetap kuat karena kami percaya di dalam Engkau. Kiranya Roh Kudus Tuhan terus memimpin dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Sampai bertemu di Impact Kids selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.